Saya mohon turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mediasi kami dengan kepala dinas dan petugas tidak ada demo, cuma mediasi. Cuma saya udah umumkan di grup jangan rame-rame konflik. Ya, kalau bapak dan ibu datang gimana bisa memukul apa ya kan? Jadi begini bapak dan ibu, barusan saya dibel oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Bogor. Belum saya ngomong pun dari ketawain aja ya gitu. Alhamdulillah beliau lagi rapat di kantor bupati dengan wakil bupati. Anggaran 2023 pun sudah diterima, cuma dia masukkan nanti anggaran bahas di Bupati Cuman hari ini kita mediasi dengan pihak Jakarta yaitu perwakilan kita. Karena ada beberapa orang yang masuk, bapak dan ibu sudah terlanjur datang, mohon tenang. Jangan mohon tenang, apapun isi mediasi nanti kita akan nantinya sampaikan keinginan kita ke dewan kita. Mudah-mudahan ada beberapa orang lagi bisa masuk dan dipersilakan. Dan bagi bapak dan ibu yang ada di luar gedung DPR, dengan kami, saya juga guru-guru, bukan Anda juga, saya pun guru-guru. Apa yang kalian rasakan, itu yang saya rasakan. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kami langsung turun. Ini ada beberapa teman dari Komisi D dan anggota-anggota DPR yang lain. Langsung turun kemari berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Yang mana tuntutan Bapak Ibu sekalian sudah sama kami. Tidak ada, kali ini dia kan? Iya. Ada yang lain? Wa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita dapat kembali bersama-sama Bapak Ibu sekalian ke gedung DPR yang terhormat ini. Yang seakidah dengan kami, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita berselawat, di yaumil mahsyar kita kelak kita mendapat syafaat dari baginda. Amin ya rabbal alamin. Masalah tunjangan hari raya dan gaji ke-13 terdapat di pasal 6 ayat 3 dan 4. Guru menerima tunjangan profesi sebesar 50% gaji pokok. Ini yang pertama. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 terdapat di pasal 6 dan 3. Pasal 6 ayat 3 dan 4. Guru menerima tunjangan profesi guru sebesar 1 bulan gaji pokok. Yang ketiga, tunjangan profesi guru ke-13 tahun 2024. Yang keempat, tamsil triwulan keempat tahun 2024. Itu 2023 yang pertama itu. Iya. Kan lagi ibu-ibu yang buat ini kan udah tahu tahunnya ya 50% 2023. Ya, ini ada 4 item. Yang 4 item ini mungkin dari 2023, 24 sudah masuk 2025 belum terbayarkan. Yang mana ini sudah dekat hari raya kan, dekat bulan puasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami sebenarnya sangat-sangat berharap
sangat-sangat berpihak kepada Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Jangan sempat gara-gara ini Bapak Ibu sekalian tidak konsisten mendidik anak-anak kami. Sudah jelas. Tapi ya sudah setahun, sudah 2 tahun ditunggu-tunggu. Yang mana insya Allah, ya, yang mana insya Allah yang keempat item ini akan terbayarkan di 2025 ini. Amin. Ya. Terus besok Bapak Ibu sekalian, kami juga kalau boleh sore ini dibayarkan oleh pemerintah, kami perlu bayarkan sore. Tapi berhubung karena anggaran kita belum disahkan. Tenang dulu. Tenang. Jadi setelah anggaran disahkan, insya Allah dalam bulan ini anggaran disahkan. Ya, setelah ketok palu sah anggaran kita, ini prioritas Bupati untuk membayarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. So, anggaran 2024, kewajiban di 2025, setelah disahkan anggaran baru boleh dibayarkan. 2023 sampaikan kepada pemerintah. Kita sampaikan kepada Bupati. Tidak ada gini, ya. Bapak Ibu sudah ajukan ke kami. Bapak Ibu percaya tidak sama kami? Tidak percaya apa yang datang? Kaya sesumpun mami dan lagi di tidak percaya mami. Kalau tanggalnya bukan kita punya hak. Kita menyampaikan ke pemerintah daerah supaya ini dicairkan secepatnya. Kami ini sudah mediasi dengan Bupati. Masa Pak Tobek. Ya, masa Pak Tobek. Oke, bolehkah kita langsung kontak dengan Bupati kita sekarang? Biar didengar Bapak Ibu sekalian. Ya, kita coba nih, Pak biasa kita coba. Kita coba dulu. Ya. Pengguna anggarannya mana? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk kita coba dulu ya. Kita coba untuk mengontak Pak Bupati yang baru saja dilantik. Ya. Hak kalian di 2023. 2023-2024. Oh, Bapak Ibu sekalian, apapun keputusannya kan Bapak Bupati. Sama siapa dulu, Bu? Sama Pak Tobek. Pak Tobek ya udah pulang kepada Aceh. Oh, anggaran kita belum diketok, belum disahkan. Kalau sudah disahkan, akan dibayarkan. Sabar, Bu. Ya, karena Ibu ini pahlawan tanpa jasa, kami juga berjuang semaksimal mungkin untuk mencairkan hak-hak kalian. Ya, kami berupaya di Komisi D dan rekan-rekan anggota DPRK untuk semaksimal mungkin memperjuangkan hak Ibu yang belum terbayarkan. Tadi kan sudah kami sampaikan, Ibu percaya tidak sama kami? Ya. Kalau tak percaya, tak usah sampaikan ke kami. Bapak Ibu sekalian, kalau waktunya bukan kita yang menentukan. Makanya
Jadi dengar dulu. Ini akan disahkan anggaran 2025, yang mana kewajiban sebelumnya itu ada di tahun 2025. Bukan lain. Kalau 25 itu Pak Caim sendiri dia Pak. Oh, utang, Bu. Yang namanya kewajiban itu utang yang belum dibayarkan. Nah, anggaran 2023-2024 itu anggaran APBN kenapa dialihkan dengan APBD? Nah itu lain urusan. Kenapa dialihkan? Ya, tapi yang besar. Itu kan semuanya masuk ke rekening daerah. Kalau masuk itu ke rekening kepala dinas kalian, sudah lama kita tidak lanjut ini. Tapi karena masuknya ke rekening daerah mentransferkan ke rekening dinas masing-masing. Kemarin udah masuk katanya uang 8,5 M katanya Pak. Untuk dijanji-janji tidak cukup. Tapi kenapa sampai sekarang guru ini dibola-bola? Siapa yang sampaikan ke Pak Ibu 8,5 miliar? Kami mana kali? Sudah masuk katanya 8,5 miliar. Dan tidak dicair saja. Dicairkan. Sudah masuk ke rekening dinas. Halo, mohon Bapak dan Ibu, sampaikan dulu. Jadi artinya ketika Bapak Dewan menerangkan sama kita, biar lalu Bapak Dewan ini menyampaikan apa-apa yang dia sampaikan kepada kita. Ketika selesai nanti Bapak Dewan menyampaikan kepada kita, baru kita bertanya satu orang. Pak, kami menyampaikan masalah. Jadi kalau semuanya begini kan selesai ini betul. Ya betul, kita sekarang ini menuntut hak kita kembali. Jadi menuntut hak itu udah beberapa kali mediasi dengan pihak pemerintahan daerah. Jadi hasilnya pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang kemarin itu akan mencairkan ketika APBK sudah selesai. Kan gitu, sudah dianggar, sudah selesai dibentuk di DPR. Kan gitu, terus lagi. Cuman yang menjadi pertanyaan itu masuk nggak anggaran untuk PPG kita itu ke anggaran daerah? Itu yang perlu kita pertanyakan. Tidak masuk. Bukan jawaban ibunya menjawab, bukan Pak Dewan. Yang perlu kita pertanyakan sama Pak Dewan itu masuk ke anggaran itu. Kalau masuk, ya, alhamdulillah. Ini kata ampun masih diramik. Selanjutnya, artinya apa yang disampaikan Pak Dewan itu, mohon kita sebagai guru dengarkan dulu. Nanti selesai Pak Dewan menyampaikan apa yang beliau ketahui, hasil catatan yang kita kasih sama beliau, baru ada tanya jawab. Tanya suaranya makanya itu, saya tanya jawab nahan. Apa sebelah mana sebenarnya Pak? Sebelah sini Bu, lagi di depan sini Bu. Tenang Bapak dan Ibu, saya bilang kan tenang Bapak dan Ibu. Masih komando. Sudah cukup
sana kita tenang. Karena kemarin tuh mediasi apa namanya disampaikan dengan Bapak dan Ibu kurang dengan. Sekarang ini kita nanti dengar langsung dari Pak Kepala Dinas dan anggota DPR. Apa yang mereka sampaikan? Kalau memang kurang berkenan dengan tolong pasang konsentrasi dulu supaya jangan lama-lama. Ya. Yasin satu komando. Ya. Yang terhormat Pak Dewan, Pak Kades, sekaligus Ketua PGRI juga sudah hadir. Bela kita semua. Yang pertama Pak begini, kalau bisa saya cerita kronologis permasalahannya, sudah 3 kali secara sistem kita sudah melakukan mediasi. Tetapi kami punya rumah Pak, punya orang tua di DPR ini. Kami tidak percaya dengan jawaban yang lain selain DPR yang menjawab. Kenapa? Karena fungsi DPR melekat tugasnya untuk mengawasi daerah. Apalagi dengan keuangan. Justru ini hasil mediasi di sana secara rilis dikeluarkan oleh Kepala Keuangan, bahkan dihadir oleh PJ. Mereka akan siap. Ya, bahkan dia berbicara secara konferensi pers, berbicara merilis bahwa jawabannya bulan 2 akan dibayarkan. Kami sebagai guru tidak banyak tahu neko-neko. Kalau dibayar katanya kapan terisi ATM kami? Kami berapa kali cek pada bulan 2 ini ATM masih kosong. Bahkan nasib kami Pak, ke ATM juga expired, sudah 5 tahun tidak terisi. Karena mumpung kami ke rumah kami, karena mumpung kami DPR adalah sebagian perwakilan kita, perwakilan untuk menyampaikan aspirasi, bahkan berhak secara berkompeten tentang sistem negara kita, bahwa kita tanya kepada DPR. Sekarang siap nggak kita apa jawaban DPR itu yang kita terima? Kita paksa pun kendak sistem tetap berjalan. Kita tunggu sistem administrasi yang kita ada. Kita pegang janji DPR. Kita tuntut itu semua supaya relasinya secepatnya. Pada saya yakin imbas dari keterlambatan itu korbannya adalah korban anak-anak kita semua. Kita tidak perlu bercerita sedih. Curhat kita terlalu banyak, tetapi belum ada yang menampung. Mudah-mudahan DPR kita akan menampung aspirasi kita. Mudah-mudahan Kepala Dinas Pendidikan sebagai ujung tombak dari negara menampung aspirasi kita. Mudah-mudahan PGRI juga yang mereka bebankan kepada dia itu bertanggung jawab menjawab uang kita. Kurasa ini saja. Kepada bikin dari bergerak berapa? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini sudah berhadir di tengah-tengah kita. Bahwa saya dipercayakan sama Ketua Repu dari Bapak Ibu sekalian, yang mana anggaran tadi ada. Anggarannya sudah ada. Tinggal menunggu ketok panem ataupun pengesahan anggaran kita. Minggu ini bagaimanapun tak bermulin diri itu mulai bakam semua benda dan tak ketok sah kenanggaran tanda malah saya tak baik. Oh, karena 2024 tidak ada terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan itu sudah dicairkan sama Bapak Ibu sekalian. Karena perubahan tidak ada. Ibu dengar dulu. Sekarang masuk di anggaran 2025 untuk tunjangan profesi guru gaji 13 gaji apa? Tafsir triwulan keempat ini sudah masuk. Bahkan tadi bilang kepada dinas lagi membahas tentang tunjangan yang 50% untuk buatlah asnaf. Namun demikian bagaimanapun mereka bahas, kalau belum disahkan di kantor DPR tidak bisa dicairkan. Insya Allah ini hari apa nih? Kamis. Sudah diketok palu insya Allah.
Orang bupati Mantul tersebut lagi. Tidak sahkan anggaran mulai 15 oleh macam kulit-kulit ini mana supaya akan kita. Karena ini aturan. Ini prioritas Pak Bupati yang harus dilantik untuk mencari kesenjangan fungsional guru. Prioritas. Itu adalah prioritas. Paham? Paham ini prioritas berarti diutamakan kedeno. Pakai tugas kedeno mencerdaskan anak bangsa. Sudah percaya sudah bang. Tenang Bu. Lagi tu percaya malah. Dia kayak gitu dari bawah benda. Wajib percaya kedeno kami. Begini. Kita supaya bukan kami ini yang menaikkan anggaran dibandingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini tempatnya membesarkan anggaran. Anggaran itu diperintah nanti mengirimkan ke dinas. Dinas membagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hal itu tidak ada berani siapapun yang mengambil. Tanggal 3 disahkan, wajib sudah dibayarkan itu. Kami hendak kita dulu kami sahkan anggaran Kabupaten Negara. Seluruhnya yang terserah hambat item insya Allah lah. Anggarannya ini ada di Bapak Kepala Dinas ini. Nanti dijelaskan Bapak Kepala Dinas masalah guru yang 50%. Yang 50% ini yang kami tuntut ini. Justru karena itu. Baik. Hendak ini memberikan keterangan kepada dinas. Ya. Oke. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, tolong dulu dengarkan dulu. Bisa dengarkan Bapak Ibu? Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi D, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi D DPRK Kabupaten Tenggara, dan yang saya banggakan, yang saya sayangi guru-guru yang hadir di kantor DPR yang sangat berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dengan perlu didengarkan dulu Bapak Ibu semua. Saya ingin menyampaikan ini yang sebenar-benarnya. Pada tahun 2023, mendengarkan semua, tahun 2023 ada kebijakan Kemenkyu. Kementerian Keuangan ada kebijakan di seluruh Indonesia disampaikan surat bahwasannya ada diberikan tunjangan tambahan kepada seluruh guru yang bersertifikasi dan tidak sertifikasi atau yang disebut dengan PNS. Diberikan tunjangan sebesar 50% dari gaji 13-nya. Saya ulang kembali, dari gaji 13-nya. Dan diberikan 50% dari gaji THR tahun 2003. Nah, alhamdulillah saya usulkan direview oleh Inspektorat dan disetujui oleh Pak Bupati pada waktu itu Pak Sakir, dikirim ke Kemenkyu. Dan alhamdulillah uang itu masuk pada tanggal 29 Desember tahun 23 kalau tak salah saya. Nah, pada Bapak 2003. Nah, pada tahun 2024 kami, ini ceritanya dulu Bapak Ibu, dasar uang ini masuk. Uang ini pertama masuk karena ada kebijakan Menteri Keuangan, yaitu tunjangan tambahan bagi guru. Diberikan seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah, di Aceh kalau nggak salah saya cuma 3 rapat. Salah satunya adalah Aceh Tenggara. Ya, salah satunya Aceh Tenggara. Nah, sampai hari ini belum dibagikan. Kami sudah berupaya. Di masa Pak Sakir juga kami adakan rapat bersama dengan Pak Eri. Waktu itu Pak Arabi berangkat di Takengon, betul Pak Arabi? Saya sampaikan rapat pada waktu itu. Nah, Bapak itulah ada keputusan. Tadi saya minta juga kepada Pak Wakil Bupati dan Pak Seda juga. Tadi rapat jam 2 baru selesai. Bersama Pak Wakil Bupati, bersama Pak Seda, bersama Pak Syukur, bersama Kabak Keuangan yang lama yaitu Pak Atarudin, bersama juga Inspektorat. Nah, saya ceritakan semua kasus ini Bapak Ibu sekalian, kasus 23 ini. Saya mohon kepada Bapak Wakil Bupati agar kiranya bisa dianggarkan pada tahun 25 ini. Sekarang mungkin barangkali belum diputuskan masuk ke BPK. Dan alhamdulillah
Bapak Wakil Bupati bersama Pak Seda bersama Kawan Keuangan menyetujui buatkan tanah asap hari ini. Besok sampai kepada mereka dan dibuat review ke inspektorat. Insya Allah 50% mereka sudah disetujui. Tepuk tangan dulu. Nah, ini dibayarkan nanti Bapak Ibu belakangan. Nah, bagaimana dengan 100%? Saya kemarin memanggil juga Pak Rafi dengan Jumiko bersama teman-teman. Sudah sepakat tanggal 6 bulan Februari 2005 yang lalu bersama Pak Bupati juga Pak Bati Pak Topik. Rapat bersama juga situ semua membahas masalah pencairan uang. Nah, saya memang teknis keuangan saya tidak paham pencairan ini. Kata beliau, kata mereka itu pencairan itu harus ada pengesahan dulu APBK, Pak ya. Pengesahan APBK dulu. Nah, hari ini kita dengar apa yang disampaikan oleh Ketua Presiden. Apabila disahkan APBK ini tahun 2025 ini bulan Maret Pak ya, bulan Maret tanggal 3. Begitu disahkan, ditandatangan di DPA namanya, dokumen pelaksanaan anggaran, ditandatangan di DPA, langsung kita keluarkan SPP dan langsung kita keluarkan uangnya Bapak. Itu janji mereka Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tadi amanah dari Pak Wakil Bupati, amanah dari Pak Seda, sampaikan kepada guru karena Pak Wakil Bupati sekarang ini menuju ke perjalanan ke Medan dan terus ke Magelang ya. Magelang dalam mengikuti rekrut ya di sana. Oleh karena itu kita doakan beliau sehat-sehat dan juga dipulangi dengan sehat-sehat. Beliau sudah mengaminkan hak guru itu dibayarkan semua. Itu pesan beliau tadi. Dan ini disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mereka sudah memenuhi. Karena harus ada persidangan, harus ada pengesahan dari APBK. Nah, setelah selesai APBK, tanggal 3 kata Ketua Presiden akan disahkan nanti di BA dan saya ajukan SPP kepada keuangan, nanti keluar SPM dan detik itu juga kalau sudah dibayarkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada awal bulan Maret ini Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua 50%. Selama ini kita tunduk dan itu memang hak guru. Dan beliau juga semuanya sudah mengakui itu. Dan tinggal besok syaratnya harus kena asap dan review oleh inspektorat. Dan mereka mudah-mudahan tidak ada lagi nanti ya tidak memasukkan dan diusahakan tahun 2025 ini direncanakan masukkan untuk 50% tersebut juga. Tepuk tangan dulu. Tadi kemarin Pak Rabi Jumiko datang kepada saya. Saya sekaligus sebagai Ketua Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Ketua PKI. Saya menjembatani semua Bapak Ibu. Mengurus ini pun bayangkan seluruh Aceh 3 kabupaten cuma dapat. Aceh Tenggara salah satunya dapat. Amin. Mungkin barangkali kita masih ya ini ada hal-hal yang mungkin barangkali mereka mengambil kebijakan yang lain. Tapi hari ini mereka sudah mengatur itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya harap dengan adanya informasi ini, Ketua Komisi D hadir pada hari ini menyampaikan kepada kalian, dan juga ini tentunya akan dikawal oleh DPR. Tadi juga Ibu Intan mengatakan kenapa nggak cair, insya Allah bulan Maret cair. Dan tentunya Bapak Ibu kalau sudah semuanya ini sudah terjawab, sudah semuanya diakui, saya pikir semuanya sudah selesai masalah. Setuju Bapak Ibu semua? Saya pikir saja Bapak Ibu sekalian, kita kawal dalam Mungkin Bapak Ibu sekalian, ini Bupati langsung ngomong ya, boleh ya? Boleh ya? Ini Bupati ya. Biar didengar Pak Bupati lagi sibuk. Oke, Pak Bupati tolong sampaikan dulu kepada kawan-kawan guru yang telah berhadir dengan DPR ini. Kami saya ini langsung Bupati. Masalah tunjangan profesi guru. Profesi guru yang diuntut
dari 2024 lebih. Ada masuk Bapak ini di sini. Untuk kita prioritaskan membayar khusus untuk guru dulu. Prioritas membagi prioritas mungkin dalam minggu ini nanti DPR juga sahkan APBD yang sekarang lagi sinkronisasi dengan DPRK sekarang. Tadi sudah saya telepon Pak Asukur supaya dipersiapkan secara hukum setelah disahkan, terus insya Allah akan kita prioritaskan masalah guru. Terima kasih Pak Bupati. Prioritas guru. Tanggal berapa Pak? Jangan kemarin bulan awal-awal. Jadi ini prioritas Pak Bupati ya. Insya Allah kita prioritaskan. Tadi sudah saya telepon kepala keuangan. Siap Pak Bupati, siap. Oke. Awal bulan ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan sudah jelas. Saya langsung telepon Pak Bupati bahwa saya tunjangan profesi guru dari 2023 sampai 2024 itu diprioritaskan. Intinya diutamakan. Ya. Nah, tadi Pak Bupati kan sampaikan seperti apa yang saya sampaikan bahwa saya pengesahan anggaran itu minggu depan. Minggu depan disahkan anggaran. Setelah itu seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, DPA-nya diteken. Setelah diteken nanti baru ditransfer ke rekening dinas. Dari dinas ditransfer kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Tidak, ini Pak Bupati yang ngomong. Bu, Bapak Ibu, Bupati yang sampaikan, masa Ibu nggak percaya? Siapa lagi yang Ibu percaya ini kalau Kabupaten Tenggara ini? Bapak Bupati beda ini percaya. Salam. Kami Pak, guru-guru dari Aliansi Aceh Tenggara, mewakili kaum emak-emak. Kami sudah bosan menunggu Pak. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Dari tahun 2023 24. 2025. Ya, Mau sampai kapan kami menunggu Pak? Kalau memang Bapak-bapak bisa menepati janji yang sudah diberikan, kami mau Pak ada hitam di atas putihnya. Ada hitam di atas putihnya Pak. Kemudian disaksikan oleh semua guru se-Aceh Tenggara. Kami Pak udah sering mendengar janji palsu yang selalu kami dengar. Dulu pertama awal Februari, ya kan kawan-kawan? Kami ke kantor Bupati 20 Februari. Ya kan? Hari ini Pak sudah tanggal 25 Februari Pak. 2 hari lagi Pak kami mau menggang Pak. Kami mau beli daging Pak. Kalau bukan bapak-bapak yang menolong kami, kalau bukan bapak-bapak yang mau memikirkan nasib guru Aceh Tenggara, siapa lagi Pak? Betul. Semangat. Perjuangkan kami. Ini Pak, saya tambah sedikit. Lanjut terus. Saya perwakilan dari guru yang belum sertifikasi. Kami guru yang tidak mendapatkan TPG. Tapi kami juga memperjuangkan hak kami hasil tambahan penghasilan untuk triwulan keempat, yaitu bulan 10, 11, 12. Itu satu anggaran dengan 2024 ya, guru sertifikasi itu
itu dana sudah dicairkan dan mungkin sudah habis juga sama rekan-rekan. Tapi kenapa tamsil kami yang hanya 750.000 masih ditahan? Yang anggarannya sudah disahkan. Nah, sertifikasi sudah cair, mungkin uang sekolah anak-anak sudah dibayar. Sementara kami, kenapa masih ditahan? Itu kami tidak percaya lagi itu anggaran belum disahkan. Karena itu satu anggaran dengan sertifikasi guru yang sudah dicairkan. Nah, maaf sekali untuk yang sebelumnya saya sudah pernah mewakili audiens dengan PJ, Sekda, dan asisten. Di sana juga ada Kapan. Di sana Kapan menjelaskan bahwa uang tamsil itu ada, masih ada. Tapi kenapa masih ditahan sampai saat ini? Yang tidak memerlukan pengesahan lagi, yang seharusnya sudah bisa dicairkan. Itu pertanyaan kami. Kenapa belum dicairkan punya kami? Itu saya perwakilan dari guru yang belum sertifikasi. Sekian Pak, mohon tanggapannya. Kapan tamsil kami dicairkan? Kapan? Yang dananya sudah ada, yang sertifikasi sudah lama habis. Maaf Bapak, bulan berapa sertifikasi triwulan keempat saya? Bulan 12. Di sini sudah akhir Februari, kenapa kami masih menunggu? Sekian, mohon tanggapannya, jawabannya yang jelas Bapak. Terima kasih. Baik, ada lagi? Satu lagi ya? Satu lagi. Saya perwakilan dari Ibu menambahkan sedikit Pak, begini. Bapak DPR, perwakilan melihat ini kan baik kali Pak. Kami dalam rangka silaturahmi ini tidak mengambil jam pelajaran. Kami sengaja jam 2 siang agar tidak mengganggu kewajiban kami. Tapi malah hak kami yang dicuri Pak. Kalau di tahun 2023 kami diam. Yang lucunya, Depok itu dari 2 tahun kemarin ada uang. Kami diam saja. Tapi kami diam, ini malah diinjak-injak Pak. Jadi bahwa bukan orang diam yang diinjak-injak. Dan yang lucunya Pak, saya lihat ada sumber yang mengatakan bahwa dana kami itu sudah terpakai untuk online yang lain sebagainya. Kalau memang itu sudah terpakai, kenapa harus dari guru? Kan ada dari DPR, gaji DPR besar, kenapa harus gaji guru? Jadi kalau memang DPR ada etikat baik, kemudian pemerintahan yang baru ada etikat baik, tolong hitam di atas putih buat tanggal, bulan, dan tahun yang mau dikeluarkan. Satu lagi, kalau memangnya keluar 23, 24, 25 kapan berarti Pak? Hancur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyampaikan aspirasinya kepada kami DPCD yang ada di DPR ini. Sedikit saya menanggapi ya. Jadi kesannya sekarang Bapak Ibu ini kan mendapatkan jambu ya, janji busuk. Sedikit saya ingin menjelaskan Bapak Ibu. Kita sebenarnya dari DPRK juga menginginkan pengesahan APBK secepatnya. Saya runut ini, pada bulan November kita sudah membahas APBK 2025. Setelah itu dikirim ke gubernur untuk dievaluasi. Turun evaluasi gubernur itu tanggal 15 kemarin. Setelah itu kembali digodok. Nah, di tengah perjalanan turun Impresco. Kita tahu semuanya, efisiensi anggaran. Tentu dengan turunnya Impres nomor 1 tahun 2025 ini, kembali ini program-program kita dirombak. Setelah berjalan waktu, turun lagi keputusan Menteri Keuangan. Setelah ini ada lagi turun keputusan surat edaran dari Mendagri. Jadi ini penyebab keterlambatannya Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini bukan sengaja dibuat seperti ini, ekonomis tidak. Memang prosesnya, karena mekanisme keuangan kita paham juga. Tidak begitu uang langsung dicairkan. Tadi malam saya sudah bicara dengan Kapan, uang itu sudah ada. Aman sudah uang. Begitu ada 3 yang sudah dijadwalkan di DPRK ini untuk uang Bapak Ibu itu akan segera diproses. Ya, itu mungkin gambaran dari kami. Ini ada pesan ya dari Bapak Bupati, diminta untuk dibacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Dinda Hasan yang telah menyampaikan sebab penyebab terlambatnya kita pengesahan APBK Aceh Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik itu tamsil
tambahan penghasilan yang tadi setelah pengesahan anggaran semuanya dibayarkan. Jelas Bu ya? Setelah disahkan anggaran semua dibayarkan. Yang 2023 juga tadi sudah disampaikan Pak Kepala Dinas, itu sudah dibuat telah stafnya dan juga dibayarkan. Apalagi tamsil 2024 itu juga akan dibayarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada WA Pak Bupati. Tolong saya baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas saran dan masukannya. Tadi sudah saya beritahukan kepada Kaban Keuangan, apabila sudah disahkan DPRK kita, ya APBK kita, langsung Bapak Ibu guru kita prioritaskan untuk pembayaran hak Bapak Ibu guru sekalian. Ini Bapak Bupati yang sampaikan. Ya, ini sudah direkam kan? Sudah direkam kan? Dan ini suatu saat bisa Bapak Ibu tuntut kepada Bapak Bupati. Insya Allah minggu depan kita sudah sahkan anggarannya. Tadi tidak sedikit Bu. Setelah turun evaluasi, ada kebijakan, ada perpres, ada Kemenkeu lagi peraturan yang turun. Kenapa? Karena ada pengurangan anggaran di Kabupaten Aceh Tenggara. Itu penyebabnya. Tapi ini terus terang untuk dinas pendidikan tidak. Ya, Bapak Ibu, hak Bapak Ibu tidak digubris sama sekali. Yang lain, jalan kita berlubang-lubang, jangan dulu harap tahun ini kita aspal. Ya. Itu kena yang PU, dinas PU pengairan, BPBD, itu kena yang 3 dinas. Tapi kan harus kita sesuaikan dulu. Kenapa? Karena ada perjanjian Pak Bupati dengan masyarakat Kabupaten Tenggara. Harus diselaraskan dulu anggarannya. Hak Bapak Ibu sekalian tidak terkupris sama sekali di dinas pendidikan, apalagi di tunjangan ini Pak Kades ya. Tidak. Ini takut kita nanti sempat seminggu aja nggak belajar, nggak proses belajar mengajar, gawat kita di Pak Kades. Tapi insya Allah doakan ya. Ini ada Bu Intan, ada Pak Kades di sini, kita semua di sini Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin ini direkam sama Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, insya Allah doakan minggu depan sudah disahkan anggaran dan langsung diproses, karena itu prioritas Pak Bupati, janjinya itu. Mau apa namanya tadi Bu? Tunjangan apa? Tamsil. Ya, ikut tamsilannya pun akan dicairkan. Ya. Mau yang lewat, mau sertifikasi, mau tamsilan, mau apa, yang penting hak guru itu diprioritaskan oleh Bapak Bupati kita. Ya, kira-kira sampai di sini sudah dapat dipahami? Dapat dimengerti? Ya, kalau pakai materai Bu, kami nggak berani, bukan kami yang bagikan sama Ibu. Ya baik, nggak masalah. Itu di sini Pak Kapolres. Ada Pak Kapolres. Ini Bapak Ibu kita ini mencerdaskan anak bangsa. Ya, mereka belum dibayar ya. Tapi Pak Bupati sudah sampaikan tadi. Kapolres, ya, jadi prioritas. Ya, prioritas setelah disahkan anggaran APBK kita menjadi prioritas dibayarkan semua hak Bapak Ibu guru sekalian. Ya, mungkin ini atau mungkin ada tambahan dari Pak Abiasan atau Pak Kapolres sendiri. Terima kasih. Ya.